Ada 5 poin penting yang seringkali menjadi problem untuk mereka bisa mendapatkan omset yang diinginkan. Halo teman-teman semua, saya lagi bersama dengan teman-teman AM di akun manajer yang mengelola banyak toko klien di Dedilim Konsultan Manajemen. Jadi dari beberapa klien yang kita handle, itu ada beberapa yang mengalami problem-problem nih. Jadi target utama adalah mencapai omset di angka 100 juta pertama dulu nih. Jadi ada beberapa yang masih omsetnya saat masuk ke kita itu masih di bawah 100 juta. Kemudian target pertamanya untuk mencapai 100 juta. Tapi dari banyak klien ini kita menemukan setidaknya ada 5 poin ya. Ada 5 poin penting yang seringkali menjadi problem yang kebanyakan kita hadapi untuk mereka bisa mendapatkan omset yang diinginkan. Nah, saya akan bahas 5 ini satu persatu teman-teman. Yang pertama, yang paling sering terjadi dari setiap klien kita itu adalah kurangnya traffic, ya. Jadi kurangnya orang yang masuk ke tokonya. Jadi kita punya toko bagus, punya produk bagus, murah, oke, semuanya oke, ternyata tidak banyak yang lihat. Jadi kebanyakan teman-teman itu satu, mereka belum beriklan. Jadi takut nih kalau beriklan takut boncos. Sehingga apa? Sehingga mereka hanya mengandalkan traffic secara organik. Mengandalkan traffic secara organik ini artinya mereka cuma upload doang dan berharap kemudian produk mereka ada yang lihat. Kalau ini terjadi mungkin sekitar ya 6-7 tahun yang lalu itu masih oke aja ya, itu masih bisa dilakukan. Tapi di tahun 2024 sampai seterusnya kayaknya kita sangat sulit berharap untuk dapat traffic organik begitu kita upload laku. Itu kecil sekali peluangnya ya. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa mulai menggunakan iklan ya. Menggunakan iklan tujuannya apa? Tujuannya supaya produk-produk yang ada di toko kita ini mendapat exposure, dilihat sama orang-orang yang datang ke Shopee. Sehingga apa? Sehingga produk kita setelah dilihat mungkin orang tertarik dan kemudian beli. Itu yang pertama. Biasanya problemnya adalah toko baru dan kemudian tidak banyak yang lihat sehingga tidak mengalami pertumbuhan secara omset. Jadi jangankan untuk mendapat 100 juta pertama, 10 juta pertama aja rasanya lama banget. Yang kedua, yang berikutnya adalah masalah di konversi yang rendah. Jadi mungkin secara kebetulan itu teman-teman bisa nih naikin omset ya, naikin traffic dan yang melihat produknya teman-teman itu banyak. Tapi problem berikutnya lagi adalah di sisi konversi. Ternyata produk kita ini belum bisa meyakinkan calon pembeli kita untuk membeli. Jadi yang lihat banyak. Mungkin teman-teman yang membuat traffic datang itu dengan iklan nih. Yang kita lakukan, kita beriklan dan kemudian yang melihat produk kita banyak tapi akhirnya boncos ya. Boncos artinya banyak yang melihat produk kita tapi tidak ada yang beli. Nah, ini problemnya adalah di nilai konversi yang rendah. Mengapa nilai konversi bisa rendah? Karena beberapa faktor. Ya, faktor yang pertama itu biasanya memang harga ya. Harga kita bisa jadi kemahalan. Yang kedua, kalau toko kita baru, problemnya itu biasanya ada di ulasan. Jadi karena tidak adanya ulasan yang didapatkan di toko atau di produk kita, itu membuat kepercayaan customer terhadap produk kita itu menurun. Mereka nggak yakin, akhirnya mereka mencari di toko lain yang lebih meyakinkan. Lalu berikutnya lagi stok. Stok ini juga termasuk yang paling sering terjadi. Dari beberapa yang kita kelola di sini, itu paling sering itu klien kehabisan stok. Jadi awalnya mereka punya barang, kemudian kita bantu optimasi, omset naik, habis itu malah jeblok. Kenapa? Mereka nggak siap dengan stok yang dimiliki. Contoh kalau jualan baju nih ya, baju ada SML, ada warna biru, hitam, merah, dan lain sebagainya, ternyata stoknya nggak banyak. Begitu dioptimasi, laku, stoknya mulai habis. Yang L-nya habis, tinggal S aja, misalnya gitu kan, akhirnya orang nggak bisa beli. Produknya bagus, dilihat oke, begitu orang mau check out, nggak ada stok yang tersedia. Yang ketiga yang juga sering terjadi adalah promosinya yang nggak menarik. Jadi udah datengin traffic bagus, konversinya mungkin ya oke lah, biasanya konversi sama promosi itu juga saling berkaitan. Jadi teman-teman bisa meningkatkan konversi juga dengan salah satu caranya mengikuti promosi-promosi yang ada. Misalnya apa? Promosi kalau kalian di Shopee ya, kalian nggak ikut nih gratis ongkir ekstra, nggak ikut cashback ekstra, nggak bikin paket diskon, nggak bikin voucher, dan lain-lain, harganya standar-standar banget, itu juga akan mengakibatkan akhirnya produk kita ini susah bersaing dengan orang lain. Ya, itu jadi kita harus membuat promosi-promosi yang menarik. Misalnya harga coret deng, ya harga coret, atau saat di campaign besar 99 atau PD, teman-teman bisa coba untuk mengikuti ya, mengikuti contoh di sini nih, ada nih ya kelihatan ya, ada cashback,
lalu ada kompetisi termurah, itu akan membuat kita kalau kita mengikuti campaign-campaign selain produk kita terlihat menarik, itu juga akan membuat apa ya, exposure tambahan terhadap produk kita. Yang keempat, biasanya juga ini juga masih menyangkut di tingkat konversi sebetulnya. Tapi ini saya bikin berdiri sendiri karena sebetulnya yang paling sering juga kita temukan di sini tuh apa? Foto, video nggak menarik. Sehingga akhirnya kita juga menyediakan jasa untuk revamp foto ya, atau untuk mengedit video supaya tampilan foto dan video yang dimiliki klien kita juga lebih menjanjikan dan lebih menarik buat calon pembeli. Biasanya yang sering kita hadapi di sini adalah konversi itu nggak bagus, itu diakibatkan fotonya cuma satu doang. Jualan baju, foto cuma satu doang, itu pun ngambil dari Google, pecah lagi misalnya gitu kan. Atau foto mereka udah pakai jasa profesional, tapi nggak diedit dulu. Misalnya ditambahin brightness-nya, kontrasnya, sehingga warna asli atau pesona dari produk yang dimiliki itu bisa keluar. Itu seringkali nggak dilakukan. Atau kadang-kadang yang budgetnya minimalis banget, bahkan itu cuma diletakkan di lantai atau diletakkan di mana, dijepret, tanpa cahaya yang cukup, sehingga hasilnya fotonya juga nggak menarik, video nggak menarik. Nah, ini seringkali membuat calon pembeli kita itu nggak yakin dengan produk yang kita jual. Akhirnya ya, untuk mendapatkan omset yang gede, bahkan di 100 juta pertama, itu terasa sangat berat. Ya, tapi kalau dari 4 problem tadi sudah kita benahi, ya kita perbaiki sedikit demi sedikit, biasanya untuk mencapai milestone pertama kita di angka 100 juta, itu jadi lebih mudah. Nah, dan jangan lupa yang terakhir, yang nomor 5 ini, kelihatannya nggak penting, tapi ternyata ini juga cukup berperan untuk mendukung keempatnya tadi, yaitu apa? Service. Service yang excellent itu tetap kita butuhkan. Service itu apa aja? Service itu biasanya lebih kepada contoh ya, chatting. Chatting kelihatan sepele, tapi kebanyakan dari beberapa teman mungkin lebih mengandalkan kepada admin chat, sehingga chatnya itu sekedar yang penting dibales lah gitu ya. Tapi tidak ada fokus goalnya, mungkin keinginan dari adminnya sendiri gimana caranya supaya mereka tuh bisa mendapatkan target omset yang diinginkan. Nah, ini kurang. Biasanya mereka cuma ya sekedar ya ready kah, silakan diorder kah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya kecepatan pengiriman. Itu juga perlu. Service ya, itu bagian dari service. Dari jasa kirim yang kita sediakan, misalnya kalau kita jualan nih, kita di Jakarta gitu ya. Kalau kita menyediakan opsi penjualan itu dengan menggunakan GoSend atau pengiriman instan, itu tentu akan membuat orang lebih tertarik untuk berbelanja di toko kita. Opsi lainnya lagi adalah COD, ya, itu juga akan sangat membantu. Service yang lainnya lagi, misalnya layanan garansi, service, retur, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya apa yang kita tawarkan, tentu itu akan lebih menarik bagi calon pembeli kita. Nah, itu teman-teman, 5 hal yang paling sering teman-teman AM di sini temukan, problem-problem untuk membuat calon atau klien kita itu bisa mencapai 100 juta omset pertama ya. Itu problem yang paling sering terjadi, yaitu di sisi trafficnya, konversinya, foto videonya, bahkan sampai ke servisnya yang kurang excellent. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi kalau teman-teman misalnya problem, ngurusin traffic susah, aku nggak ngerti bagaimana, konversi juga pusing, foto video gimana ngeditnya, kalian bisa menghubungi kami ya, Dedilim Konsultan Manajemen, di nomor di bawah ini. Saat ini kami sudah membantu lebih dari ratusan ya, udah lebih dari 100 klien di Dedilim Konsultan Manajemen untuk mereka mengembangkan bisnisnya bersama kami, dan teman-teman bisa kunjungi website kami juga dan melihat story ya sukses dari teman-teman yang klien-klien yang kami handle semuanya. Kami tunggu teman-teman semuanya untuk berkembang bersama kami. Jangan lupa hubungi kami di nomor di bawah ini. See you dan salam cuan.